Salamat sitamu mali lako tomatuangku suluku sola nasang. Apa kareba? Kareba melosya? Kareba melosya? Utenya mas semangat. Kareba melosya? Pudi puang kurisma alangan puang mata. Salama lako mintu tomatuangku suluku tumak din menomba ulen dua live streaming. Nah, teman-teman, selamat berjumpa di pertemuan ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao 28 Juli 2022. Nah, ada yang spesial di pertemuan ibadah bulanan kita kali ini karena kita akan mengeksplor bahasa kita, bahasa Toraja. Tema untuk pertemuan ibadah bulanan kita saat ini yaitu Dakmu ma dua pena. Apa kita di sini ada yang sering atau pernah mendohati? Kayaknya yang senyum-senyum di belakang sering mendohati le. Namun kita berharap setelah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita semakin diberkati untuk tidak mendohati. Izinkan kami menyapa Yang terkasih pengurus PPGT Jemaat Rantepao. dan yang kami banggakan dan kasihi teman-teman yang hadir pada hari ini. Sebelum kita lanjut, kita mau adu semangat dulu dari setiap pemuda-pemudi dari kelompok masing-masing. Siap Sela? Siap. Oke, kelompok 7 mana suaranya? Oh, tidak ada. Kelompok 7 mana suaranya? Oh, 0. Tidak ada. Kelompok 6 mana suaranya? Oh, tak adukah? Kelompok 5 mana suaranya? Kelompok 4 mana suaranya? Noni Kofito. Kelompok 3 mana suaranya? Oh, tidak ada juga. Kelompok 2 mana suaranya? Wah, banyak le, 1000 orang. Kelompok 1 mana suaranya? Ya, setiap ibadah bulanan sepertinya kelompok 1 yang sering semangat sekali ikut ibadah bulanan ya. Tepuk tangan. Nah, adapun susunan acara kita saat ini. Yang pertama pembukaan yang sebentar berlangsung. Yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh PPGT Jemaat Rantepao dan Saudari Fitriani B. Bandera STH. Ketiga menyanyikan lagu Mars PPGT. Keempat, simbolis penyambutan anggota baru PPGT Jemaat Rantepao. Selanjutnya sambutan-sambutan yang pertama dari Ketua PPGT Jemaat Rantepao. Dan yang terakhir penutup. Baiklah, mari saudara-saudara kita tenang dan kita mempersiapkan hati untuk kita beribadah. Kepada teman-teman dan pelayan firman yang bertugas dengan kasih kami persilakan. Sulu solanasang. Salamat sita mumali lako kita solanasang lante banua kapusungan na pangamatua. Sende paiman tu pinanta siya maupa ki solanasang tu kita toruan tu apotongan. Bilan na pak kabaro na puang tontong undar naiki. Saya lako at tatemo antama adin sirampun la umpudi siyang pakalaabi sama datun na. Lan kami nomban na tutotemo latarangi masolanasang tu kada kamasukanan na puang tumenggaronto la misa kada kumua nda amu ma dua pena tapasaka mo kaleta ma bare-barian umpuri po matua may komita bendan solanasang inde ko esang mane inde ko taminani tapenenen ni solanasang.
Siulu solanasang, takanasay kumua iya tu kami nombanta, lada dilansangan na ambe, anak na penamasallo. Salama lako kamu, dio may mintu uto masallo. Narampoy marokomi kamaturuturuan siya kamarampasan, dio may puang talu sang buwa banang. Tama adok komosule. Syuluku tu pada di kamasay lansangan na puang, lan atu totemo, may komi antaram podio olo malabi ina puang. Unakui mintu dosa siya kasalanta. Tunen ne tapogaw ulan katuan takyallo. Lan uling kai katuan pa akamasemi, o puang ambe mama selan suruga. Mengaku kan kumua lendu budan na tu penggauran, tutang na anga ana penaami, tontong kipogau, lan sulapa ana allo katuangki. Kikanasay kumua, iya tu pak kaboromi, susi waisalu lolongan na. Apa nene ebang kantang maapirangi? Tai kipogaw itu mintu peada mi lako kaleki. Rangi mi opuang, tupeng kamoyaki mati kalemi. Syulu solanasang taperangi tu kareba kamasokanan dio may puang matua. Iya moto lami isan ekamu syuluki. Kumua tau iya morate tu napotete anna di pak pesanan lako kalemi. Tuka di pak adean kasalan. Sia iya duka napotete anna minda tu maapatongan. Di pamasero dio may mintuna, tutang nabelami di pamasero sukaran aluk na musa. Mimang ngantongan masina tapi nanin solanasang. Masena baru nak tatole pipisan.
pakaboro lan puang, mai komi tapada-pada la umbasa bainan Pak Pudian, lan mai Pak Pudian 110 kasera, Pak Pudian 110 kasera, angka kasera, saya lako angka mak pisang pulona anan. Pak Pudian 110 kasera, angka kasera, saya lako angka mak pisang pulona anan. La di basa si sonda. Umbalana kua ungkari tutui gauna tuto mangura anna masero. Kale butongan penaangku undaka akomi. Ia tu kadami kuan narara lan batu baatengku. Kamu mo si patu dipudi o puang. Napa ape sana mo tongka dililaku. Kuposende tulalan kasabiammi. Laku tanga-tanga tumai parentami. Kupoparano tu apa mi pondok. Tak aminkan solanasang. Amin. Puang oto anggorok tongan tapi ini solanasang. Syuluku tu pada di kamasei lan sangan napuang matua. Lata basa sia lata nanungan tu kadan napuang lan atu totemo. Mai komi tapasadia tu Pak Basanta.
Lan may suraan na Rasulu Yakobus pasala amisa aya mapimpisan sa lako aya karua. Ya kemang kami ta pasadia tu Pak Basanta. May komita palaku Pak Tunduan lan kapasambayangan tamas sambayang. Puang ambe mamaselan kadatuan suruga. Puang oto na katuan siya kasalamarangki. Maakur ke sumanga akan maapole paraya mati kalemi o puang. Belan na paakamasean mi tutontong payan lan katuangki say lako at tutotemo. Kurhe sumanga lan at tutotemo, mi pasipulungkan lan te banua kabusungan mi. Pada umpuri siya umpakalabi komi. Laabira ka opuang at tutotemo, sakka sadia mo tukadami. Tulaki basa siya laki nanungan masolanasang. Puang penamasallo kiranuan laung pamatotookan. Laabira kalaung bengkan kakinaan. Angki pada maturu-turu. Laabira ka opuang. Ya tekadami tu laki rangi masolanasang. Lamen nalainan lan mata penangki laabira ka laki pogau lan mintu allo katuangki. Pasake tu mintu taum mila orangi. Laabira ka opuang te taum mila umpatitala ite kadami. Den naupa na maakada-kada situru lalan pa apurayan mi. Maakada-kada mo komoy opuang belan na sakka sadia mo kan laurhangi komi. Lasangan na puang ki puang Yesu kirampo mati kalemi. Amin. Suraan na Rasulu Yakobus pasala amisa. Angka mapempisan saya lako angka karua. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kadan napuang salama diomay aku Yakobus taun na puang matua siya taun na puang Yesu Kristus. Di parampo lako 12 sukun na bangsa to naala bilangan na toti sambo. Esang siuluranku. Ia mitobang tama maarupa-rupa peroso. Sangabang mi kaparanuan kapua tu yan na to. Belan na mitandai. Kumua ia tu kadisudian kapatonganan mi. Umpabuo tu kabantangan. Sipatu tu kabantangan landa, lako maakalolokan na. Dikua ami sundun siatang at tangan. Nalan mintu na to, tae mo sayuam mi. Anna iya keden komi tutang kina. Sipatu lanapalaku lako puang matua. Tuumpa kamasean bangi lako mintu tau. Siatang napopeko oto. Manasa napakamasean lako kalena. Apa sipatu lanapalaku situru kapatonganan. Siatae na labata. Belan na iya tutobata butung bombang. Nairi angin ti kalulun-lulun lulako liudumay. Belan na iya tutau susito dana sangay. Kumua laden apa na apa dio may puang. Iya mo tuto maaranga-aranga penaan na. Siya tang maarundunan mintu lalan na. Angge pada matuto tupa basantalan ato totemo di saabuki tomaupa siya paranugi masolanasang kenen na ki umbasa unandungan siya umpogaw itu kadan na puang lan mintu katuanta kiallo. Shalom. Shalom. Iya. Salama asitamu mali lako kita solanasang sidup pakaboro.
Belan na paakamasen na puang matua anta tontong masak ke marudindin la abira kasi tamu maliki lante atu totemo mintu na to belan na pangato na puang tupayan lako kita masola nasang. Da amu maadua pena. Iya. Iya tu pa nanungan talan atu totemo ku alalan may angka ba atu aya me karua. Ayat 8. Ia mo tuto maaranga-aranga penaan na siatang maarundunan mintu lalanna. Kalau bahasa Indonesia apa nakua? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya ya. Iya, saya pikir bahwa tentu semua teman-teman PPGT pasti menghafal ayat ini. Karena ayat ini juga sangat penting bagi kita menjalani masa muda. Da amu maadua pena. Siulo solanasang tu pada di pakaboro ilan sangan napuang. Ia ketarangi te kada maadua pena. Apa ratu labu utulan pak tangaranta si misa-misa ata. Apa yang ada di benak saudara-saudara ketika mendengarkan kata ini? Ayo, teman-teman. Kira-kira apa yang muncul di benak teman-teman ketika mendengarkan kata mendua hati? Iya, cowok-cowok dari sana mengatakan selingkuh. Ada lagi? Iya, tentu bahwa tidak setia atau sudah berpindah ke yang lain. Iya, kesus itu dendra kata pogau itu dikua maadua pena. Ada? Ada yang tidak pernah mendua hati? Hah? Iya, pasti nang laden nasang tapogau ile. Tongan raka to? Iya, mengaku bang mau komipa. Thank you, masih siri mengaku. Kira-kira dalam hal apa saja teman-teman kita pernah mendua hati? Ayo. Ada yang sudah punya pacar? Iya, selo. Iya, tentu ada banyak hal ya. Kumua, maadua penalan, maarupa-rupa agan katuanta. Ada banyak sekali. Mungkin ketika kita akan pergi ke suatu tempat, tetapi kita melihat tempat lain. Wah, tibalik omo to penanta to, maadua penao miki. Kita memiliki suatu barang kesayangan misalnya, atau sudah membeli suatu barang, maleo miki lumingka di tiromi den no melona, tayo mo diporete barang diampui, iya, tibalik omi penanta dan lain sebagainya. Atau kita keliling sama si doi, lalu ada yang lebih wow, lebih fresh. Bagaimana selo? Mbarkatu selo toh. Oh, iya. Iya. Umbara susi lata saading ke diko maadua penaki. Masandang kiraka atau umbar kasusi. Den raka kamatakuran takumua dako manikatan danki. Biasa den le. Mataku-taku ki. Syuluku manasa molako kita masolanasang kumua. Nang tae talamasan nang kita pogau itu dikua maadua pena. Belan natang maarundunan tulalan katuanta. Ia tekada mendadi pakilala lako mintu taun napuang 12 sukunna bangsa tona ala bilanganna toti sambo. Surah Rasulu Yakobus mendadi pakilala kumua ia ketobang kita mamarupa-rupa peroso. Ladi sanga kaparanuan tu apa ya to? Belan nalama toto tu kapatongananta. Ulen dui kasudian tu maadin dadilan katuanta. La biraka tontong ki umpalaku kakinaan
lako puang. Tu umpak kamasean kakinan lako mintu tahu. Apa tae nalabata tu kapatongananta. Dio olo na puang. Butung bombang na iri angin lulako ludio mai. Belan na iya kesus ito. Tu kapatongananta tu kita torhuan tolino. Manasa mikumua tae tu apala diapa dio may puang matua. Susito tu nakua kadan na puang. Na apara tu naposaba. Apara si tongan-tongan na tu naposaba antala abi buda umpogau itu dikua maadua pena. Mui anna ditandai kumua kadake tu apa iya te. Tae na maadin dipogau. Apa nang losong bangki itu umpogau i. Den pira-pira pa atangaran nakua kumua. Dirampun. Mana dipilih. Di koleksi baru apa? Diseleksi le. Misalnya belum tentu jodoh, itu juga menjadi alasan. Masih ragu dan bimbang dengan apa yang kita miliki. Tidak sepenuhnya percaya. Tang si cocok-cocok mau tupak tangaran. Ay agi mo to. Malese nga ami tu penanta. Mendua lebih asik. Lebih terlihat keren. Alasan no. Batu dikua kumua. Nabos sa amiki. Kebosanan. Belan na masay maro mo na susi-susi bangri ito. Ken na dikua morongan kande. Nabos sa abang miki. Lalu saudara-saudara, adakah kita menimbang-nimbang terlebih dahulu resiko atau konsekuensi dari perbuatan mendua hati yang akan kita lakukan kumua? Kira-kira apalah dadi ke kupogawi te apa iya te? Ta isyaraka tu padangku maarupa taula na porugi. Baatula na paadi ipena. Si tetena te diona penggauran na tapogau. Apala tatangga masola nasang kumua mintu penggauran tantu den buana. Pira-pira buana tu dikua kumua maadua pena. Ia mau tula umpabu tu kara-kara lako padan tama arupa tau. Tang matana ki. Lan maatangga belanna. Ia bang mau tatangga ke allo ke bongi kumua ba atumba mudako osusi. La abira kala umpabu tu dosa sia kasalan. Merusak hubungan dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dalam relasi kita dengan sesama kita. Dan kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah umbara susi ke kita di paadua pena. Ke kita di pada adua. Di porai raka ke kita di pada adua. Masan nang dukasyaki raka umpogawi. Laun tarimay susi tu. Ke dikua kumua masan nang ki umpogawi. Apakah ketika kita diduakan, kita juga akan merasa senang sebagaimana ketika kita melakukan hal itu? Faktanya saudara-saudara bahwa tentu tidak ada yang menyukai jika diduakan. Yang ada maunya bahwa hanya dirinya seorang. Diprioritaskan. Yang jelas bahwa tidak ada yang lain selain diriku atau dirimu. Membarakan aku guys. Hanya diriku atau hanya dirimu le. Tidak boleh ada dia. Tongan toh. Atau den komirka tu more di pada adua. Iya, manas satai. Lalu saudara-saudara, bagi kita sekalian, bagaimana jika kita menduakan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan. May komita melada lan may kadan na puang tu mendadi paanandungan taat tu totemo tabasay masolanasang lan may aya karua. Iya.
Yang bawa Alkitab, mari kita baca. Ia mo tuto maaranga-aranga apenaanna, siatang maarundunan mintu lalanna. Dalam hal ini saudara-saudara, Yakobus mau mengajak umat Tuhan sekaligus mengajak kita semua saat ini untuk menyadari bahwa pencobaan-pencobaan yang datang hendaknya bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi. Dan cara untuk menghadapi semua itu tidak dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kehebatan pada diri sendiri, melainkan dengan cara meminta kepada Tuhan yang telah mengaruniakan hikmat bagi setiap orang yang percaya. Dengan syarat bahwa kita meminta dengan penuh keyakinan iman tanpa kebimbangan di hadapan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti bahwa kita tidak sepenuhnya mengarahkan hati kita kepadanya, yang artinya bahwa kita masih percaya kepada hal-hal yang lain. Bukan sepenuhnya kepada Allah yang adalah sumber hikmat, sumber damai sejahtera, sumber kehidupan bagi kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya mendua hati sangatlah merugikan. Bagi diri sendiri, bagi orang lain. Orang yang mendua hati cenderung tidak punya pendirian dan sering ragu untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Mendua hati juga menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk percaya bahkan meyakini adanya pertolongan Allah dalam kehidupannya. Dan akibatnya tidak ada ketenangan dalam menjalani kehidupan. Itulah sebabnya Allah betul-betul tidak menghendaki kita umatnya menduakannya. Bukankah saudara-saudara Allah mengatakan melalui firman-Nya dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 5? Ada yang membawa Alkitab bahasa Toraja atau surat Madatu? Iya, ada? Iya. May ko minta buka itu. Kadang napuang lan may katasuran pasal 20 angka 3 selako angka 5. Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Iya, adakah teman-teman yang hari ini akan disambut masuk PPGT? Iya, coba angkat tangan yang disambut masuk PPGT hari ini. Ada? Iya, ada masih risiri nang kali mami. Le. Iya, bisakah datang ke sini bersama kakak di sini? Boleh? Alkitabnya dibawa ya, kalau bawa Alkitab. Iya, Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Ya, terima kasih Esar. Ya, luar biasa ya firman Tuhan. Ya ke di Palemba itama bahasa Toraya, nakua kumua, dan aden kapenomban senga dio oloku. Damu gara-gara rapang-rapang,
Di podeata di pak, sia rapang-rapang apa daw lulangi. Baatu apa daw kuli na padang na sambulangi. Baatu apa diong to uway, diong nalulangi. Daamu tukku umpenombai, sia damu umpeng kaulay. Belan na ako mo puang, kapenombammu. Kapenomban mano ka ditimba olona. Tu umpapakkan ni kakelokan na mintu ambe lako anakna. Saya lako osok maapen talunna, siya maapen na apa na. Tumintu na toong kabiri na. Batuanan na kumua, tae iya na moray tu puang daripada adua. Tae na angay puang matua ke menomba ki ilako rapang-rapang. Susi tu na pagau bangsa Israel. Kumua nakamaseo puang matua, masannang omi totang mengkilala omi, umpogau omi dosa siya kasalan. Umpogau omi apakadake dio pentirona puang. Menomba lako rapang-rapang, nabokoy omi tu puang. Masusao pito namane sumarho, namane mengkilala lako puang. Apalatakan nasay kumua natuntuk ikadan na puang, kumua tae na angay puang kemenomba ki ilako apa senga alan katuanta. Sangadin na, lako man nari iya puang latanay menomba siya usorang mintu na katuanta. Tu kita torhoan to maapatongan. Apa moy an nasusi to takan nasay masolanasang kumua, manas sa inang tangleluk ki dio may kasalan. Nenne eki umpogau tutang naporen na puang matua la ibira ka dikuwa kumua. Nenne ebangki biasa undaka kapenomban senga. Ada banyak hal saudara-saudara yang membuat kita hidup menduakan Tuhan. Terlebih dalam kehidupan kita sebagai pemuda Kristen, anak-anak Tuhan yang rasa-rasanya tidak bisa hidup tanpanya, bahwa kemana-mana harus dibawa. Maleki menomba na torho surah amadatu baatu Alkitab, dikuwa maakada kumua buah anamo. Lo anabang mo na torho tu. Apa iya ke HP tatu torho? Muy analamenteng kaman na mo tulentek tatama gereja tama banua kabusungan biasa tibalik ki isule. Dipangatai kumua anta bisa sule unnalay. Hal lain yang membuat kita menduakan Tuhan, kadang harta, kumua mintu na bisa dadi, belan na den sia dipake maabaya. Buda sia seng na tomatua. Akhirnya segala sesuatu didapatkan dengan uang dan segala sesuatu dilakukan dengan atau karena uang. Fokus kita bukan lagi kepada Tuhan melainkan kepada uang. Kita mulai berhitung-hitung. Kita mulai berhitung-hitung jumlah kumua. Pira siara laku apa ake kupogau apa iya teh. Kemudian tahta atau kedudukan yang tinggi. Belan na dikuwa kumua. Anakna si ambe anu tu. Toke angga iya tomatuan na. Padoloy. Dan apa-apa. Kumua ta era kami tandai. Minda na ate. Ta era kami tandai kumua minda na anak. Iya tu ambe eku bupati misalnya. Iya tu ambe eku polisi. Daw mitingkan na. Saudara-saudara, jabatan yang tinggi semakin membuat seseorang mengandalkan jabatan itu tanpa mengandalkan Tuhan lagi dalam kehidupannya. Atau bahkan karena pendidikan yang tinggi, pengetahuan, sehingga merasa benar, merasa paling benar, bahkan cenderung merasa paling tahu segalanya. Tae moya tu tahu latongan dio pentirona iya man naria. Kale naman na mo iya nasatuan belan na ulese pasikolan madaw. Sela kolumingka saking umpama daw bang mo kalena susi-susi bang mito male lumingka mentiro anna titodo la abira katae mo natiro itu tahu diong
sana tebak-tebak anabang mulako. Kemudian saudara-saudara, yang tidak kalah bahaya bagi kita, yang membuat kita menduakan Tuhan dalam kehidupan kita pemuda Kristen, yaitu pasangan. Bahwa kadang kehadiran pasangan justru menjadi alasan bagi kita untuk menduakan Tuhan. Kita bahkan mungkin sering mendengarkan kata-kata yang lagi viral saat ini. Kumua mau kakumande kita epinasuai. Iya, anak katekisasi pasti tahu ya. Kita epinasuai ayang. Mau kamama kita epinasuai ayang. Tidak bisa kemana-mana karena dilarang sama siapa? Iya, ayang. Tidak bisa pergi kumpulan karena lagi asik sama siapa? Iya, ayang duka pak. Akhirnya meninggalkan Tuhan karena ikut ayang. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pasangan pun kadang membuat kita menduakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan sekalipun. Karena itu berhati-hatilah dalam sepanjang kehidupan kita. Realitasnya saudara-saudara bahwa tahta, harta, pasangan dan lain-lain seringkali dipandang sebagai penjamin dalam hidup manusia, sehingga tidak lagi mengingat Tuhan sebagai sumber kehidupan dan berkat. Kumua minnari kite tala umbokoi ora puang matua la abiraka maadua pena tang makaritu tulako puang tang dipokada pole opi ke dikua kumua lanki agan kamasusan. Persoalan kehidupan yang tiada henti-hentinya dalam sepanjang kehidupan kita. Selama bertahun-tahun lamanya kita alami. Bahwa tentu di antara kita yang hadir pada saat ini, sudah banyak sekali perkara yang telah kita alami. Menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kumua ma tahun-tahun nasang miki itu, lantelino buda matu agan taolai. Pergumulan dalam pendidikan, pergumulan dalam pekerjaan kita, dalam relasi dengan sesama kita, pergumulan dalam mencari pasangan hidup. Pertanyaannya bagi kita sekalian, tontong syaki iraka makari tutu lako puang ulingkai mintu agan katuanta. Tak isyarakan aden apa senga. Tuta satuan na urungan nita emo taming kilala lako puang matua. Anta maleseng amo kita tu pena anta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki kita anak-anaknya mendua di hadapannya, menduakan Tuhan. Sehingga sebelum menduakan Tuhan, mari kita sadari dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya ada kehancuran di depan mata kita ketika kita melakukan hal itu. Hidup kita terus-menerus dalam kebimbangan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sebagaimana firman Tuhan, terombang-ambingkan kian kemari. Tidak ada yang jelas dalam hidup kita dan membuat kita dengan mudahnya diperbudak oleh dosa. Suluku solanasang latakan asailan katuanta kumua makaritu tutupuang moi anta kasalan ta edukan alaka atutu mamasena lako kita belan na ditiro manasa mo kumua na papayan puang tu pa akaboro na pa akamasian na ulendui puang ta Yesu Kristus tu mendadi oto na kasalamaranta puang sumpu mamase sialiu pak kaboro na lako kita taun na. Makaritu tutupuang tontong ung kaboro iki. Pekutana lako kita masolanasang unupui pa nanunganta tutotemo kumua. Laden para kabu utulan tanga atas ya penaanta. Tudikua lama adua penaki lako puang matua. Akankah masih ada dalam hati kita bahkan
dalam kehidupan kita bahwa kita masih mau menduakan Tuhan? Mari bersama-sama kita menjawab dalam hati kita, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Kita sudah tahu bahwa hati yang mendua tidak akan tenang. Lalu masih maukah kita mendua? Adakah kita mau hidup dalam kehancuran sebab kita mendua? Kita percaya bahwa untuk hidup dalam damai sejahtera hanya didapatkan ketika kita mau setia kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama dalam kehidupan kita, bukan yang kedua. Kita saja manusia, jika kita diduakan pasti sengke-sengke ki, apalagi puang. Saudara-saudara, maukah kita sukses? Semua mau masa depan yang cerah? Iya. Jawaban kita di hadapan Tuhan bahwa kita semua mau. Maka setialah pada Tuhan. Kalau kita mendua dalam kehidupan kita mencari pasangan, koleksi baru seleksi, tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau diseleksi-seleksi. Karena Tuhan bukan untuk diseleksi. Ia motola ko kita solanasang la tontong ki makari tutu dio olona puang. Belanna tae lalan senga, tula dipotete, unapa kasalamaran, ketae na ulendui puang ta Yesus Kristus, juru salamata. Mari kita tetap mempertahankan kehidupan setia di hadapan Tuhan. Jangan mendua hati, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Siulo solanasang di pakaboro lasangan na Yesus Kristu. Temot tula usorong ki tanda kurya sumanga ataw lendu pemala. Sorongan pemala ata mengkaronto langkadan na pumatua tu kumua. La tama na wanuami umpen nuluam pemala di tunupopo. La umpaleso pangalonangku mati kalemi. Tu napa ombo randan di puduku siya nasabu darak lengko di laku. Tongkulan kamaparisan. Namarasan di sorong tu pundi. Pakai itu atu nabe mo kopuang tapi nanyen ni solanasang. Tuhan
May komitami sa alan pasambayangan sa malele. Tamas sambayang. Tang torekan maakur ke sumanga maapole paraya mati kalemi. O puang ambe mamaselan kadatuan suruga. Puang tutontong ungkamasaikan. Puang otoon nakatuan siya kasalamaran. Lako kami mintu taun mi. Urhe sumanga o puang belan na milobangan kan atu. Kini pada umpudi siya umpakalabi itu sangami. Labi raka o puang. Mangka mo kirangi siya kinanungan tukada maseromi. Pasake kan o puang penama sallo. Anama adin iya tukadami tumangka kirangi masolanasang. Lamen nalainan lan mata penangki. Sia tontong laki pogau lan mintu sulapana allo katuangki. La abiraka opuang. La tontong umpalobo lulangan tu kapatongananki dio olomi. Puang ambe mamaselan kadatuan suruga. Kurge sumanga tu kama adiorenan ki lan atu totemo. Kami tumintu to manguran mi opuang. Lan lili na jemaat rantepao. Kurhe sumanga tu atu mibengan lako kami. Kamamaliran mi pabuutu lan penangki. Angki maadin rampo. Menomba mati ikalemi. Usorongan mintu katuangki. Ia moto upuang. Mangandokan anak kamu tu tontong umpakaboro ikan. Tontong makaritutu lan katuangki. Kipasambayangan o puang. Tememintu tomanguran mi. Lan katuan na kiallo. Kamu tu tontong lompas sake kan masolanasang. La abiraka tumintu anak-anak mi. Lan pas sikolan na o puang. Kamu tu tontong umben ni kamalagaran batangkale kakinaan. Ana tontong masake marudinding. Umpana atai tu pas sikolan na. Sangami tu tontong dipudi siya dipakalabi. Pira-pira tu tomanguram mi opuang. Lan mintu usara pengkarangan na kiallo. Kamu duka la tontong ungkananai. La umben ni kamatotoran batangkale. Anna poga umelo itu mintu sara pengkarangan. Ni kamasian lako kalena si misa-misana. Labi raka upuang kipasambayangan tu mintu sang suluran ki. Mintu to mangurami opuang tu dio na tondok na tau. Lan pas sikolan na siya lan sara pengkarangan tu napogau. Si tete na tu dio na undaka kaleteran utan. Masambayangkan anak kamu tu tontong ungkamasay. Anama adin umpoga umelo itu mintu sara pengkarangan. Tumi kamasean lako kalena si misa-misa. Kipanganduan opuang tu mintu aagan kamasusan. Tuki olay lan katuangki kiallo. Makaritu tu mo kami opuang tontong umpas sake kan. Umbengkan kamatotoran baru. Ang kima adin matoto. Ulingkai tu mintu aagan kiolay. Tontongkan mendari sa abin mi. Moy anna si todon tampo tu susah siya pargi organ po ikat angki. Kipasambayangan opuang tu sang siluran ki. Lan aagan kamasusan belan nasaki tu makpo sanga-sanga. Siulu kirip ka. Tu marasan di daranay di rumah sakit elim. Maturu-turu mo kami opuang ami pasake. Mintu na tu kande, uway siya pedampi. Tumenta makalena. Kamu lampas sakay, anna umpabuo tu kamatotoran ba arula ko kalena. Sangam mitontong dipudi di pakalaabi. Lan aagan diona pandakaran kande opuang tumintu to manguran mi. Baatunda ka ajaman.
Kamu duka la tontong umpas sakit tumintu usahanna. Anama adin tontong makaritutu, tontong mangando lako puang. Kamu tulang pabengan ni tumintu apa na paraluilan katuan na. Ki pangandoan duka o puang tumintu sang siluran ki. Tumipake mengkarang unnatoi. Te kasih pulungan ki PPGT jemaat rante pau. Den upaan na tontong misa apena siya sang ina. Umpo sara ameloy. Siya tontong masake marudinding. Umpo gawi itu mintu na situru lalan pa aporayan mi. Mintu ang rencana-rencana lan katuang ki si misa aki la abiraka rencana na lan teka si pulungan ki. Kamu tula tontong umpas sakay an nama adin dadi situru lalan pa aporayan mi. Kurhe sumanga opuang belan nami bengkan atu. Usorang itu kurhean sumanga aki. Mati olo malabi mi. Pasak kami opuang anama adin kipake melo. Si tetena te diona kasih pulungan dio tanga-tangana katuan ki. Lantelili na anak-anak mi PPGT jemaat rante pau. Kipangandoan mati kalemi opuang tutoma aparentaki. Landa dio mi pusat saya lako tetondok kini. Kamu duka tula tontong umpas sakay. An nama adin ungkarang melo itu mintu sara pengkarangan na. Situru lalan pa aporayan mi. Puang ambe ama selan kadatuan suruga. Pas sakke mokan opuang. Lan ulingka itu mintu una katuangki. Siaki sorong mati kalemi. Tu sitaruna katuangki opuang. Kipatongan kumua kamu tula tontong ungkamaseikan. Kamu tula tontong usi solangkan. Angki tontong masakke marudinding ulingka itu mintu katuangki. Lan atu totemo landa asay lakona. Ia motetu kurhean sumanga aki opuang. Ia motetu pangandoki. Paade pagarhi imi tu mintu dosa sia kasalangki. Tarima kan turampo mangando. Mati kalemi opuang. Ulendui puangki puang Yesu. Tu tontong unada ikan masambayang susi tunakua. O ambe ki daw suruga. Kipala ko ni pakalabi sangami. Anna patalo tu parentami. Bengkan siapa udanggi. Si kami magari isalan atau kasalan lako kaleki. Siada mieloran kan diros. Sangadin na rinding palakan. Da narandan kan dia tabulituk. Belan na kamu tu nampui parenta. Siya kapan, siya kamalakbiran. Tontong say lakona. Amin. Tabindan solanasang. Say komi opo mamase tapinanin ni solanasang. Siulu uku solanasang male mo komi. Pugaw itu kadan na puang mangka tarhangi mas solanasang. Belan na iya mo kada tuo siya me potuo. Lako kita torhuan toma apatongan. Siya tontong komi makaritutu. Lan mintu katuan mi. Daam mo maadua pena. Tatarimay tupapasake na puang matua. Anna puang matua mura ungka masaiki
Sia umbura iki lindo masakke. Sia arang iki rupanna. Saya lan atu totemo. Saya lakona. Amin. Nanian ko reso mga atat yato totemo, ay matu aku te tau mi Yesu buangku, kapay nanani, solanasang. Sumanga atu kara pasanta solanasang dinupa na puang pasaki ki solanasang. Mike kusorong lako MC.
Demikianlah ibadah kita saat ini. Terima kasih kepada Saudari Fitriani B. Bande RSTH dan teman-teman yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini dapat terus menguatkan kita sebagai pemuda Kristen untuk tidak mendoh hati dan kita selalu setia dalam hidup kita dan kita selalu mengenalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Shirley selaku Pendeta Generasi Muda Klasis Rantepao. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars PPGT yang akan dipimpin oleh Saudari Grace Nolanda. Mari kita bangkit berdiri. Silakan duduk. Baiklah, kita akan melaksanakan penyambutan anggota baru PPGT Jemaat Rantepao. Kepada Kak Dewi selaku perwakilan pengurus PPGT Jemaat Rantepao dengan kasih kami persilakan. Ya, selamat malam teman-teman PPGT semua. Hari ini ibadah bulanan kita akan dirangkaikan dengan penyambutan adik-adik kita dari remaja. Yang kami data sekitar 10-an orang dan mungkin masih ada yang tidak terdata. Jadi bagi adik-adik yang dari remaja, kami persilahkan untuk maju ke depan. Yang baru juga bergabung dengan PPGT dan mau bergabung dengan PPGT silakan maju ke depan supaya teman-teman juga bisa melihat muka teman-teman kita semua, melihat wajahnya supaya kalau kita bertemu bisa saling tegur sapa. Kepada teman-teman yang baru mau bergabung dengan PPGT silakan maju ke depan. Dan saya mengundang Kakak Reksi untuk memberikan simbolisasi penyambutan bagi adik-adik. Ya, silakan maju adik-adik yang mau masuk PPGT, silakan maju ke depan. Yang baru masuk PPGT atau baru bergabung dengan PPGT Jemaat Rantepao, silakan juga maju ke depan. Sudah tidak ada? Ya, ya, kami juga mengundang Ibu Pendeta Shirley sebagai pendeta generasi muda untuk maju ke depan untuk sama-sama menyambut adik-adik dari remaja untuk bergabung ke pemuda.
Ya, bagi teman-teman pemuda, inilah adik-adik kita dari remaja yang hari ini merupakan ibadah pertama bersama dengan PPGT. Dan berharap ke depannya adik-adik bisa lebih aktif lagi untuk hadir bersama-sama ketika ada kegiatan PPGT atau ketika ibadah kumpulan PPGT di kelompok masing-masing. Jadi bagi teman-teman PPGT yang melihat adik-adik di depan yang merupakan satu kelompok, mohon untuk diajak kalau ada kumpulan PPGT di kelompoknya masing-masing. Dan kepada Ibu Pendeta Serly untuk memberikan simbolisasi penyambutan masuk di pemuda. Ya, kami mengucapkan selamat kepada teman-teman yang baru bergabung dan yang belum sempat hadir juga ya malam hari ini. Dan teman-teman yang lain yang sudah aktif, mari kita bersama-sama mengangkat pelayanan di PPGT Jemaat Rantepau, dan yang baru datang di PPGT, ya mari kita bersama-sama juga mengangkat pelayanan ke depan di PPGT Jemaat Rantepau. Terima kasih semuanya. Ya, tepuk tangan buat teman-teman yang baru datang. Terima kasih. Ya, demikian penyambutan kita. Berharap ke depannya adik-adik bisa aktif dan bisa datang di ibadah bulanan berikutnya. Teman-temannya yang belum hadir hari ini yang dari remaja mohon juga untuk diajak lain kali. Ya, terima kasih. Sekali lagi selamat bergabung dengan PPGT. Silakan. Ya, saya kembalikan ke MC. Baiklah, acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pendeta Generasi Muda kepada Ibu Pendeta Serly, kami persilakan. Terima kasih pemandu acara memberi kesempatan ini. Juga pertama saya ucapkan shalom. Selamat jumpa. Beberapa kali kita jumpa, apalagi kalau ikut peraya, ya kan? Dan yang baru, salam jumpa, salam kenal. Saya Pendeta Serly, Pendeta Generasi Muda di Klasis Rantepau. Pendetanya kalian, orang muda. Selain pendeta di jemaat ini tentunya. Terima kasih kepada pengurus PPGT jemaat ini. Boleh memberikan informasi kepada saya tentang giat ini, yang mana kebetulan hari ini saya juga ikut giat di gedung pelayanan dari pagi tadi jam 8. Ya, di situ ada pelatihan selama 3 hari, pelatihan dari KPAI. Jadi saya bisa ada sekaligus lanjut ke sini tadi. Di sana tadi sebenarnya selesainya jam 6. Itu yang kedua ya. Tadi sambutan yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, sesuai dengan khotbah tadi. Kalau dalam konteks bacaan Yakobus, jemaat diingatkan untuk tidak mendua hati karena di tengah-tengah pergumulan mereka sebagai suku-suku yang hidup di perantauan, diingatkan supaya mereka tidak bimbang di tengah-tengah pergumulan hidup, supaya mereka tidak mendua hati,
Maka dalam konteks sekarang surat ini sampai kepada kita, firman Tuhan ini sampai kepada kita. Oke, di tengah-tengah kita ada juga pergumulan yang kadang membuat kita mendua hati. Tapi yang saya mau bilang, kadang bukan hanya pergumulan membuat kita mendua hati, tapi juga sukacita membuat kita menduakan Tuhan. Karena sukacita kadang membuat hati kita menduakan Dia. Seperti yang diuraikan tadi, termasuk karena cowok, karena ayang, kita sukacita dengan ayang-ayang kita itu sehingga kita menduakan Tuhan. Lupa lagi untuk datang menyembah Tuhan. Teman-teman, ingatlah di ayat 8 tadi bahwa orang yang mendua hati pasti tidak akan tenang hidupnya. Amin. Makanya jangan coba-coba menduakan pacarmu, apalagi menduakan Tuhan. Jangan coba-coba duakan pacarmu, apalagi, catat ini, menduakan Tuhan. Kita ini sehubungan dengan perenungan sepanjang minggu ini, kita ini Ami dan Ruhama, umat Tuhan yang dirahmati, yang dikasihi, yang diberkati. Oke, dalam perjalanan kehidupan tidak semua hal bisa kita capai. Dalam kehidupan ini mungkin saja kita tidak akan mencapai kesuksesan, ya. Bisa jadi, tetapi ketika kita tetap setia kepada Tuhan, tidak pernah menduakan Dia, amini bahwa dalam pergumulanmu, dalam perjuanganmu, dalam kegagalanmu itu, Tuhan selalu ada menguatkan kamu, dan itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Tuhan setia menguatkan kamu. Di masa mudamu ini pasti ada banyak pergumulan. Tapi ingatlah, jangan pernah duakan Tuhan. Hanya datanglah kepada Tuhan memohon pertolongan. Dia setia memberikan pertolongan kepadamu. Walaupun mungkin apa yang kamu minta sama Dia, Dia tidak jawab. Dia tidak memberikannya sesuai dengan keinginanmu. Tetapi satu hal yang harus diingat, bahwa dalam hidup ini ketika kita setia kepadanya, Dia juga setia menghibur, menguatkan kita. Satu hal yang kita pegang janjinya ialah setiap orang yang setia kepadanya memiliki keselamatan hidup yang kekal. Amin. Amin. Dan selanjutnya yang saya mau sampaikan melalui pengurus pada kesempatan ini, ada anggota kita yang baru, dan saya yakin ada begitu banyak anggota-anggota baru, PPGT baru, siswa-siswa baru, mahasiswa-mahasiswa baru yang datang di Rantepao tahun ajaran yang baru ini. Apakah itu mereka tinggal dengan keluarga atau mereka indekos? Nah, saya mengajak teman-teman PPGT di jemaat ini, mari mulai bekerja, lakukan pelayananmu, datang mendata. Di Praya kemarin saya minta kumpul teman-teman pengurus, saya sampaikan ini, mulailah mendata rekan-rekan di rumah-rumah kos. Yang tinggal dengan keluarga pasti sudah diarahkan oleh orang tua atau om tantenya, tapi yang tinggal dengan temannya atau yang indekos itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Saya pesan sama teman-teman pengurus, dami kue kumua, wah, sandara katula male di data. Itulah pelayanan kita. Mulai pendataan dan ajak mereka ambil nomor kontaknya. Saya berharap, saya rindu data itu boleh terkumpul. Kemarin kan kita bicara beberapa orang pengurus, kita kumpul waktu masih di Praya. Ambil pendataannya, kumpulkan nomor kontaknya. Karena ada satu waktu kita akan kumpulkan mereka semua di Gedung Van der Losret, kita akan adakan pendampingan kepada mereka. Jadi saya minta tolong, karena tidak mungkin saya mau pergi dari rumah ke rumah mendata. Ada sekian ratus rumah kos, tidak mungkin saya capai, dan itulah fungsinya pelayanan. Tidak bisa kerja sendiri tetapi kerja tim, ada teman-teman yang dipercaya di jemaat sebagai pengurus, data komi. Lekomi Pak Ketua, melalui Pak Ketua, teman-teman. Karena jujur itulah yang saya alami ketika saya pertama kali datang kuliah di Toraja tahun 2000 sebagai mahasiswi teologi. Saya datang kuliah tinggal di belakang Kodim, di belakang Makaris dulunya yang depan toko ini. Tinggal ngekos di situ, saya dulunya di Parepare aktif PPGT. Tiba di sini saya bingung mau kemana ber-PPGT karena tidak ada satupun yang saya kenal. Tapi saya sangat bersuka cita. Pengurus PPGT kelompok 1 waktu itu masih gabung kelompok 1 dan 7. Koordinator kelompok 1 waktu itu Pak Rudi Rantepasang. Baru terpilih waktu itu.
Lalu dia mengarahkan semua pengurus untuk turun, mendata. Sampailah kami didata. Sejak di situ saya terlibat dalam PPGT di Jemaat Rantepau. Jadi saya juga ini ex PPGT Jemaat Rantepau. Saya aktif pelayanan juga di jemaat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak, luar biasa. Ibadah dikemas dalam bahasa Toraja. Ini perlu. Dan saya yakin next bahasa Inggris juga ya. Ya, why not? Ya kan? Supaya kita semakin maju. PPGT Rantepau itu wajahnya gereja Toraja loh. Bikin ibadah next ke depan dalam versi bahasa Inggris. Kalau mau juga versi bahasa Yunani, bahasa Ibrani, wish, mantul. Bahasa Jerman, tapi yang paling utama memang bahasa ibu. Tadi doa Bapa kami, saya sengaja diam untuk dengar-dengar. Banyak jika yang berdoa Bapa kami ternyata. Ada di sini yang bisa berdoa Bapa kami dalam bahasa Toraja? Tantangan kita sekarang. Orang Toraja semua yang ada di sini toh? Toraja di rumah tidak pernah bahasa Toraja dengan orang tua? Ya? Nggak mau saya Bu Pendeta. Ini malu-malu tak? Aku sih nggak apa-apa, tapi aku itu loh. Teman-teman, saya sangat mengapresiasi untuk ibadah pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi saya boleh diinfokan. Next kegiatan infokan ke saya. Ketika saya punya waktu saya pasti datang. Kadang kecil hati nah kalau ada kegiatannya PPGT di jemaat. Untuk emang dikana info-info laku aku. Nggak usah kirim surat, japri saya. Lewat WA seperti Tenny kemarin dia japri saya. Ya itu pun karena rupanya bertemu Ibu Rita dan Ibu Rita bilang ingat hubungi pendeta generasi muda. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya izin duluan pamit. Karena dari pagi tadi saya keluar tinggalkan rumah dan saya punya 2 anak kecil. Waktunya mereka harus makan dan saya belum memasak untuk makan malam mereka. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan firman dan semua yang turut mengambil bahagian. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Serly, kiranya Tuhan yang memberkati. Acara selanjutnya kami persilakan kepada Kak Fitri untuk menyampaikan ungkapan hati. Karena sebentar lagi Kak Fitri akan melakukan proses pembelajaran di Institut Gereja Toraja pada 2 Agustus 2022 selama 2 bulan. Kepada Kak Fitri dengan kasih kami persilakan. Iya, terima kasih teman-teman untuk kesempatan saat ini. Shalom, masih semangat? Iya, masih ya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas perkenaannya sehingga dimungkinkan untuk berada bersama dengan teman-teman di tempat ini. Terlebih bagi teman-teman pengurus PPGT bahwa selama kurang lebih 3 tahun, iya bulan 8 nanti saya 3 tahun berada di sini di Jemaat Rantepau sebagai tenaga magang. Ya tentunya sebelum saya datang ke sini ada banyak sekali hal-hal yang saya bayangkan bagaimana di Jemaat Rantepau terlebih PPGT-nya dan begitu luar biasa. 3 tahun boleh berproses di tempat ini bersama dengan jemaat pun dalam lingkup PPGT Jemaat Rantepau ada banyak sekali yang dapat saya pelajari dalam persekutuan di tempat ini. Jadi itulah yang saya syukuri dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menerima saya dengan baik selama ini. Dengan penuh kehangatan, iya begitu luar biasa teman-teman PPGT di tempat ini. Terima kasih untuk keterbukaan dalam pelayanan bahkan dalam segala hal. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf jika selama keberadaan saya di tempat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman ataupun di hadapan teman-teman. Keba atuden itu buangan kadangku,
sia tengka ke edeku, tutang sipatu, na alalan penanta, kukua tabe lagu kita solanasang. Iya, saya memohon maaf, kiranya dimaklumi, belanna mindar kita te terhontolino, mindar ki tutang kasalan. Iya, jadi saya harap bahwa mohon untuk dimaafkan untuk setiap kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Dan saya mohon dukungan ke depan teman-teman. Iya, hari Selasa depan saya akan masuk pembekalan di ITGT. Jadi saya mohon doanya dari teman-teman semua supaya dalam setiap proses yang akan dijalani ke depan bahwa ini bukan akhir dari pelayanan bagi saya dan juga bagi teman kekasih Cakra yang bisa hadir di tempat ini. Ya, dan siapa Adiorente Pak Proponen, jadi suatu apresiasi yang luar biasa bagi PPGT Jemaat Rantepao bahwa kami boleh berproses di tempat ini, dan kami percaya bahwa dukungan dari teman-teman, doa dari teman-teman sehingga kami boleh mendapatkan cita-cita kami, ya, kami boleh lolos semua karena perkenan Tuhan dan juga tidak luput dari dukungan teman-teman. Mohon doanya untuk setiap proses ke depan, semoga terus diberkati Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dan juga tetap setia untuk mengerjakan tugas pelayanan. Dan bagi teman-teman semua, secara khusus bagi yang baru mau bergabung, ya tetaplah aktif, bukan hanya pesan dari saya, tetapi tentunya dari pesan kakak-kakak yang lain bahwa mari tetap semangat untuk melayani Tuhan. Dalam PPGT kita akan menemukan suatu hal yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Kak Fitri yang telah mengungkapkan sambutan terakhir di ibadah pertemuan bulanan kita. Pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan. Oke, semoga Kak Fitri selalu dituntun Tuhan dalam setiap kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PPGT Jemaat Rantepao. Nah, sebagai informasi karena kita melakukan ibadah hari ini di bulan Juli atau bulan 7, maka orang yang ada di daftar hadir urutan ke-7 akan mendapatkan hadiah atas nama Divo. Kelompok 1, ada door prize-nya. Mau tahu Divo? Berdoa nanti, pimpin doa penutup. Oke, kepada Kak Reksi dengan kasih kami persilakan. Ya, Shalom. Selamat malam. Masih semangat atau sudah lapar? Lapar. Iya, nanti teman-teman ada menyediakan konsumsi ya. Oke, yang kami kasihi teman-teman, ya Kakak Cakra, Kakak Fitri yang sudah akan menjadi proponen, ya, dan Kak Cakra sudah menjadi proponen, dan yang sudah meninggalkan kita tapi datang kembali. Ya, Kak Fitri yang akan berangkat tanggal 2 ya. Ya, kita doakan seperti yang disampaikan Kak Fitri. Dan kepada teman-teman yang sudah mengambil bagian liturgis, pemain musik, MC, dan teman-teman multimedia yang sama-sama berbahagia pada malam hari ini. Dan terutama buat teman-teman PPGT yang menyempatkan diri untuk bersama-sama kita mengangkat pelayanan ini. Ya, yang pertama yang kami sampaikan dari pengurus, dalam dekat ini kegiatan kita akan adakan LKPD. Ya, tahu LKPD ya? Tahu?
Ya, LKPD itu sama kayak di SMA, apa? LDK ya? Hah? Apa? LDK ya, latihan kepemimpinan dasar. Ya, jadi bagi teman-teman PPGT karena beberapa tahun kemarin tidak sempat diadakan karena COVID, ya jadi nanti akan ada diumumkan di grup masing-masing kelompok. Bagi yang bersedia silakan mendaftar. Apalagi teman-teman yang sudah mau pergi mungkin kuliah di Makassar dan lain sebagainya. Dan ini teruntuk karena Klasis akan mengadakan LKPL. Itu lanjutan dari LKPD ya. Jadi latihan kepemimpinan dasar dilanjutkan oleh latihan kepemimpinan lanjutan. Ya, jadi itu berlanjut. Jadi dalam dekat ini mungkin bulan Agustus kita akan adakan. Kebetulan bidangnya Kakak Dewi ya. Jadi Kakak Dewi nanti kami berkoordinasi dengan Kakak Dewi. Jadi dimohon teman-teman yang hadir bahkan yang tidak hadir ya disampaikan kepada teman-temannya untuk mendaftarkan diri di Jemaat Rantepau. Mumpung masih kita yang mengadakan, bukan Klasis. Nanti kalau LKPL baru Klasis dan itu kayaknya akan dibatasi pesertanya. Yang penting teman-teman bisa ikut dulu dasarnya, nanti kalau lanjutannya entah itu di Klasis Rantepau atau di Klasis manapun, teman-teman bisa ikut. Yang penting sudah ada dasarnya. Karena itu akan mendapatkan sertifikat nantinya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya di kelompok-kelompok baru kayaknya yang aktif itu cuma kelompok 1 ya, yang ibadah ya. Kelompok 1 ibadah. Yang lainnya, ya toh kalau yang hadir pada saat ini atau yang teman-teman di rumah yang mau beribadah, rindu beribadah tapi bingung mau hubungi siapa. Di kelompoknya mungkin pengurusnya tidak aktif, hubungi saja pengurus jemaat. Ya, kan ditahu ada Kak Dewi, Kak Teni, dan kakak-kakak yang lain. Nanti disampaikan, kemudian kita mengatur pelayannya, liturgis dan sebagainya. Nanti kita sama-sama datang beribadah. Ya, karena ada beberapa kelompok memang yang pengurusnya kurang aktif. Atau pengurusnya mungkin sudah pergi kuliah di luar atau kerja di luar. Jadi teman-teman di sini yang rindu untuk rumahnya beribadah, silakan menghubungi pengurus. Ya, supaya kegiatan kita, karena kita sekarang ya COVID sudah ya istilahnya sudah bersahabat dengan kita, jadi kita bisa lagi mulai pelayanan kita pelan-pelan dan semoga tahun depan semuanya bisa kembali seperti dulu lagi ya. Ya, kemudian seperti yang dikatakan Ibu Pendeta tadi, pendataan kayaknya ini memang sangat perlu. Nanti toh kalau tidak sempat datang ke rumah masing-masing teman-teman, ya sekarang media sosial sudah sangat canggih. Jadi nanti bisa melalui media sosial. Kayak kemarin pendataan peraya ya sudah cukup maksimal yang dilakukan Kakak Teni bersama teman-teman. Ya, mudah-mudahan di situ nanti teman-teman mendata, ada nomor kontak bisa dihubungi. Ya. Kemudian yang terakhir, kami dari pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Fitri, Kakak Cakra. Ya, Kakak Cakra juga waktu itu belum sempat dilepas dengan baik-baik ya. Waktu itu dilepasnya di jemaat. Tiba-tiba langsung ada pengumuman mau masuk institut. Jadi tidak bersamaan dengan ibadah bulanan. Ya, jadi waktu di jemaat saja kami ya sempat bersama-sama. Dilepas di waktu itu ya? Oh iya. Sempat waktu dia pelayan firman juga ya? Oh iya. Jadi terima kasih kepada Kakak Fitri dan Kakak Cakra yang sudah mau melayani. Ya, mereka pertama-tama melayani di sekolah minggu, kemudian masuk di magang, ya sama Kakak Lian juga. Jadi adik-adik yang calon pendeta atau mau masuk pendeta nanti bisa seperti itu. Memulainya dari bawah dulu ya, ya dari sekolah minggu, kemudian beranjak ke PPGT dan terbiasa nanti di jemaat. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kakak Fitri dan Kak Cakra. Semoga pelayanannya di jemaat nanti senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini ada kenang-kenangan atau ada sebuah ya ucapan terima kasih dari kami pengurus PPGT buat Kakak Fitri. Kepada Kakak Fitri mungkin bisa maju ke depan.
Ya. Ya, ini di dalamnya berupa tiket ke Hong Kong. Ya, tidak. Ya, berupa berupa uang, nilainya tidak seberapa, jangan lihat dari nilainya. Kiranya bisa membantu Kakak Fitri di dalam menjalani pelayanan di Tang Mento ya, khususnya karena ada beberapa yang harus mereka butuhkan. Ini kami dari pengurus memberikan kepada Kakak Fitri ucapan terima kasih buat Kakak Fitri. Oke, ya, terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang kami perlu sampaikan kepada teman-teman PPGT, dan sekali lagi terima kasih buat Kakak Fitri dan Kakak Cakra. Yang perlu kita ketahui, Kakak Cakra sekarang ditempatkan proponen di Pangala Utara. Ya, nanti kita bisa retreat ke sana ya. Kakak Fitri belum ditahu tempatnya karena dia baru mau masuk. Sabtu di Seko atau di Simbuang, ya kita ke sana nanti. Ya, kalau Tuhan memberkati kita. Oke, ya teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Terima kasih pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih Kak Reksi untuk hal yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tak terasa kita sudah di penghujung pertemuan ibadah bulanan kita pada hari ini. Sebelum kita menutupnya, kita akan melakukan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudara Divo. Silakan maju. Sebelum kita pulang dan menerima berkat yang telah disediakan oleh pengurus PPGT Jemaat Rantai Pao, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sembuhkan kami dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Ya Tuhan, pengurus PPGT juga Jemaat Rantai Pao telah menyediakan makanan dan minuman. Semoga makanan dan minuman ini dapat menjadi vitamin bagi hidup kami semua. Ya Tuhan, doa kami dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Saudara Divo. Dengan selesainya semua rangkaian acara kita saat ini, saya Joy Songgona Posanggola Dan saya Marcelo Putra Turing Palili. Kurre sumanga lako kita solanasang tu rampo ma dioren dan upa tasitamu pole lan kapenomban bulanan PPGT Jemaat Rantai Pao lan bulan Agustus 2022. Siamelo kita tambah mali itu mai sang manisang baini PPGT ta. Anaden pada napa matoto puang unolai katwanta kurre sumanga puang upasakeki. Baik teman-teman, kita akan mengadakan sesi foto bersama, jadi bisa silakan maju ke depan. Sesi foto bersama, cekrek. Ya, ayo maju semua.